Hei, ini Adi. Hari ini, sebuah kisah tentang dua wanita yang jatuh cinta pada anak laki-laki satu sama lain dan konsekuensi yang timbul darinya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Dua sahabat sejati, Rose dan Lil, telah tak terpisahkan sejak masa kanak-kanak mereka. Mereka tinggal di daerah pantai dan memiliki passion untuk berenang. Seiring bertambahnya usia, mereka masing-masing memiliki anak laki-laki yang juga menjadi sahabat dekat. Ikatan antara kedua keluarga tersebut semakin dalam setelah suami Lil meninggal, dengan Rose memberikan dukungan selama masa sulitnya. Melihat Ian, anak Rose, terlihat murung di balkon, Harold, suami Rose, mendorong Tom, anaknya, untuk mengajak Ian bergabung dengan mereka di pantai. Kedua ibu merasa lega dan bahagia melihat anak-anak mereka menikmati waktu di tepi air. Seiring berjalannya waktu, kedua anak laki-laki tersebut belajar berselancar bersama dan menjadi mahir dalam mengendarai ombak saat mereka memasuki usia dewasa. Rose dan Lil menyaksikan dengan bangga anak-anak mereka menjadi peselancar yang tampan dan berprestasi. Suatu hari, saat Rose dan Lil sedang mengenang lewat album foto dari masa kecil mereka, Tom dan Ian dengan canda mengambilnya untuk mengolok-olok foto-foto lama tersebut. Di tengah tawa dan ejekan, Ian mundur ke balkon dengan album tersebut, terutama memfokuskan pada gambar dirinya sebagai seorang anak kecil bersama almarhum ayahnya. Khawatir akan suasana hati anaknya, Lil bergabung dengan Ian di balkon untuk memberikan kenyamanan. Selama percakapan makan malam, Lil berbagi kenangan dari masa muda ketika dia merasa terlampaui oleh daya tarik Rose. Komentar tidak pantas Tom tentang masa lalu Lil menghasilkan pandangan tidak setuju dari Ian. Kemudian, selama permainan kartu, Harold tiba dan berbagi detail tentang hari kerjanya yang penuh peristiwa dengan Rose. Sementara itu, Lil mengucapkan selamat tinggal saat Ian berencana menghabiskan waktu dengan temannya Tom untuk menonton film. Di tengah percakapan tersebut, Harold mengungkapkan bahwa dia telah ditawari pekerjaan sebagai dosen drama di Sydney. Walaupun ini peluang menarik baginya, Rose kurang antusias karena dia ingin seluruh keluarga pindah. Kemudian malam itu, saat sedang minum, Rose memperhatikan bahwa kamar Ian terbuka. Penasaran, dia masuk dan diam-diam mengambil album yang dibawa Ian ke tempat tidurnya. Ketika dia pergi, dia tanpa sengaja membangunkan Ian, yang memanggilnya namun tetap diam dan kembali tidur. Di tempat kerja keesokan harinya, seorang pengagum gigi Lil, Saul, mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Dengan sopan, dia menolak, dengan alasan acara klub buku. Rose dengan santai mengomentari keterampilan Lil dalam berbohong saat Saul mundur. Kemudian, Harold mencoba meyakinkan Rose untuk pindah ke Sydney bersamanya. Dia menekankan perlunya koneksi yang lebih kuat dalam pernikahan mereka karena kurangnya waktu bersama akhir-akhir ini. Harold menyiratkan bahwa Rose mungkin ragu untuk pindah karena persahabatannya yang erat dengan Lil. Rose menyangkal ini dan mempertanyakan pandangan Harold tentang mereka terlibat secara romantis, yang dia tegas menolak. Pada akhirnya, Rose meyakinkan Harold bahwa dia akan bergabung dengannya di Sydney tetapi meminta waktu untuk beradaptasi dengan gagasan tersebut. Saat dalam perjalanan menuju pantai, Lil mengungkapkan ketidakpuasan hatinya kepada Harold mengenai pertengkarannya. Dia mengaku merasa iri terhadap hubungan tampaknya bahagia antara Rose dan Harold di masa lalu. Lil dengan canda bertanya-tanya apakah Harold sedang menyiratkan bahwa mereka adalah lesbian, dan Rose menjawab dengan senyuman dan penolakan yang santai. Kemudian, Harold pergi ke Sydney sementara, meninggalkan Rose. Rose pergi berenang dan bertemu dengan Ian sendirian di dermaga apung. Percakapan mereka mengisyaratkan adanya ketidaknyamanan yang mendasar, meskipun Rose bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Keduanya berbagi momen persahabatan. Di malam bersama antara ibu dan anak, Lil dan Tom berdansa sementara Rose dan Ian bertukar pandang sambil memperhatikan mereka. Setelah Lil memutuskan untuk pergi, Ian tetap tinggal, membawa temannya yang sedang mabuk, Tom, ke kamarnya. Larut malam, Rose mendapati dirinya tanpa baju bersama Ian, dan mereka berbagi ciuman yang penuh gairah. Awalnya ragu, Rose akhirnya menyerah pada momen tersebut. Tom, bangun di tengah malam, melihat ibunya keluar dari kamar Ian. Bingung, ia mundur ke tepi pantai dan tertidur. Keesokan harinya, Tom berbicara dengan Lil, mengungkapkan keraguannya untuk pindah ke Sydney dan perasaan tidak pasti tentang kota kecil tempat mereka tinggal. Dalam momen impulsif, Tom mencium Lil, yang dengan cepat menghindar, kaget. Tom kemudian mengungkapkan kebenaran tentang apa yang ia saksikan semalam, membuat Lil terkejut. Lil berjuang dengan kenyataan tersebut, tidak bisa merangkul situasi tersebut karena hubungannya yang telah lama dengan Rose dan sejarahnya dengan Ian. Sepanjang hari, Lil menghindari Rose di tempat kerja. Ketika dia pulang ke rumah, Tom menunggunya, dan dia membiarkannya tinggal. Malam itu, mereka berbagi momen tegang di kamar Lil, namun tidak ada yang lebih terjadi. Pagi tiba, dan keduanya menyerah pada hasrat mereka, melanggar batasan yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.
Ketika Tom akhirnya kembali pulang, dia dihadapkan pada pertanyaan Rose tentang keberadaannya semalam. Tanggapan jujur Tom tentang tindakannya dengan Lil menyebabkan Rose memukulnya dengan rasa jijik. Rose dan Lil kemudian memiliki percakapan, mengakui bahwa mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilanggar lagi, memastikan komitmen mereka terhadap persahabatan dan kebutuhan untuk melanjutkan. Namun, ketika Ian menyadari kesepakatan antara Rose dan Lil untuk mengakhiri hubungan mereka, ia mengejutkan Lil dengan mengakuinya mencintai Rose. Lil awalnya merasa sulit untuk mempercayainya. Keesokan harinya, Ian menghadap Rose tentang perasaannya padanya, mengungkapkan penolakannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Meskipun Rose awalnya mencoba untuk menolaknya, mereka berdua menyadari bahwa berpisah mungkin bukan pilihan untuk mereka. Demikian pula, Tom dan Lil menghadapi situasi serupa. Mereka juga merasa sulit untuk mengakhiri hubungan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, baik Rose maupun Lil mengakui satu sama lain bahwa mereka belum pernah sebahagia ini, yang membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka dengan pria yang lebih muda. Kembalinya Harold dihadapkan pada perubahan yang nyata dalam perilaku Tom. Harold merasakan bahwa anaknya memiliki minat romantis yang baru dan Tom tidak membantahnya. Dia juga memperhatikan perilaku tidak biasa Rose dan merasa jarak emosional dari keluarganya. Rose akhirnya memberitahu Harold bahwa dia dan Tom tidak akan menemaninya ke Sydney. Harold percaya ini karena pengaruh Lil, tetapi Rose menjelaskan bahwa ini karena mereka tidak dapat membayangkan meninggalkan kehidupan mereka saat ini. Keputusan ini membuat Harold terkejut dan dia pindah ke Sydney sendirian. Lil menjadi khawatir tentang kemungkinan Saul menemukan hubungan rahasia mereka. Komplikasi lain muncul saat anak-anak laki-laki mereka terlihat bertengkar, tetapi para ibu berhasil campur tangan dan menghentikan perkelahian tersebut. Meskipun ada ketegangan, keempatnya tetap meluangkan waktu bersama, meskipun masih ada kebekuan yang mendasar di antara para pemuda. Saul tiba-tiba mengunjungi Lil suatu hari, dan kehadirannya mengejutkan Rose, yang juga kebetulan berada di sana. Rose hendak memberi mereka privasi, tetapi Lil bersikeras dia tetap tinggal. Saul mengaku cintanya kepada Lil, tetapi kehadiran Rose membuat Lil menolaknya, sehingga Saul mengira bahwa Rose dan Lil terlibat secara romantis. Para wanita menemukan hal ini menggelikan. 2 tahun kemudian, Ian bekerja dengan Rose di perusahaan pembuatan Yah, sementara Tom telah menjadi asisten direktur di teater. Tom menerima tawaran untuk menyutradarai produksi di Sydney, yang menimbulkan konflik karena pekerjaan tersebut akan membawanya pergi selama sebulan. Ian meyakinkan Tom bahwa Lil tidak ingin dia melewatkan kesempatan seperti itu karena hubungan mereka. Tom menerima tawaran pekerjaan tersebut dan pindah ke Sydney. Di Sydney, Tom terkesan dengan seorang aktris bernama Mary yang mengikuti audisi untuk peran utama. Dia menyebut Mary kepada Lil, yang kesulitan untuk mengakui bahwa dia merasa cemburu. Tom juga beradaptasi dengan keluarga baru ayahnya. Selama makan malam dengan Rose dan Ian, Lil memberikan petunjuk bahwa dia percaya Tom mungkin tertarik pada Mary. Baik Rose maupun Ian meyakinkannya bahwa Tom tidak akan menyebut wanita lain jika dia masih tertarik pada hubungan mereka. Dalam suatu malam 2 hari sebelum kembalinya Tom, Lil minum berat di sebuah pub, dan Rose serta Ian merasa sulit untuk mengaturnya. Bahkan, dia flirt dengan seorang pria, membuat Ian membawanya pulang. Saat dia melihat dirinya di cermin malam itu, rasa ketidakamanan Lil menjadi nyata. Sementara itu, di Sydney, Tom terpesona oleh penampilan Mary di atas panggung, wajahnya bersinar dengan rasa kagum. Keesokan harinya, Harold mencoba meyakinkan Tom untuk memperpanjang masa tinggalnya, tetapi Tom menolak, menyatakan bahwa dia memiliki beberapa urusan pribadi yang harus dihadapi. Harold berjanji akan hadir untuk ulang tahun ke-21 Tom. Ketika Tom kembali, dia menemukan Lil di dermaga apung, dan keduanya menghabiskan waktu berkualitas bersama. Selama makan malam dengan Rose, Lil, Tom, dan Ian, Tom menerima panggilan yang semua orang sadari berasal dari Mary, memunculkan rasa cemburu pada Lil. Hari ulang tahun Tom tiba, dan Harold membuat kejutan dengan membawa Mary bersamanya. Kemudian malam itu, di pesta ulang tahun Tom, Lil dan Ian muncul. Rasa cemburu Lil menjadi jelas ketika dia melihat Tom berdansa dengan Mary. Dia menyembunyikan perasaannya saat Tom memperkenalkan Mary kepadanya dan Ian. Setelah pesta, Tom mengantarkan Mary kembali ke hotelnya sementara Lil pergi sendirian, merangkak fakta bahwa Tom telah melanjutkan hidupnya. Rose menghibur Lil, dan kedua wanita itu membahas keputusan mereka untuk mundur dari hubungan tersebut. Sementara Lil menyarankan Rose melanjutkan dengan Ian karena dia tidak punya pacar, Rose percaya Ian juga harus mencari seseorang yang lain. Rose akhirnya memberitahu Ian dan Tom tentang keputusan mereka, yang menghancurkan Ian. Dia mengungkapkan kemarahannya dan mengklaim bahwa dia tidak akan memaafkan Rose, lalu pergi dengan marah. Seiring berjalannya waktu, Tom menikahi Mary,
dengan Ian sebagai pengiring pengantin pria dan Lil hadir meskipun keduanya memiliki perasaan campur aduk tentang pernikahan tersebut. Setelah upacara pernikahan, Harold berkomentar kepada Ian tentang pernikahan masa depannya, yang membuat Ian kesal. Dia menyalahkan Harold atas situasi ini, meskipun Harold tetap tidak sadar akan alasan di balik kemarahan Ian. Di pernikahan itu, Ian bertemu teman Mary, Hannah. Ketika Rose melihat mereka berdansa bersama, dia berpaling untuk menyembunyikan rasa cemburunya, tanpa menyadari bahwa Ian melihat reaksinya. Kemudian, saat Ian berdansa dengan pengantin wanita, dia melihat Rose duduk sendirian. Dia mendekatinya, memancarkan ketidakkramahan dan menyalahkan dia atas berakhirnya hubungan mereka. Dalam langkah yang disengaja untuk melukai Rose, dia meninggalkan Rose untuk menghabiskan waktu dengan Hannah. Di waktu fajar setelah pernikahan, Ian mengunjungi rumah Rose, memohon untuk diberi izin masuk. Namun, Rose tetap diam di kamarnya, melepaskan air mata. Dalam amarah, Ian pergi berselancar meskipun ombaknya berbahaya. Papan selancarnya bertabrakan dengan batu, menyebabkan cedera kaki yang parah. Selama masa perawatannya di rumah sakit, Lil dan Rose mengunjunginya, tetapi Ian menolak untuk bertemu Rose. Secara mengejutkan, Hannah muncul dan membantu dalam terapi fisik Ian, yang mengarah pada keterlibatan romantis antara mereka. Selama momen keintiman, Ian memanggil Rose dalam tidurnya, memicu rasa ingin tahu Hannah. Ian menjelaskan bahwa itu terjadi karena koneksi seumur hidup mereka dan menyamakan Rose dengan ibu kedua, berhasil meyakinkan Hannah. Ian berbicara dengan Tom, mengakui bahwa hubungannya dengan Hannah sedang berantakan dan dia sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan itu. Namun, Ian terkejut ketika Hannah mengungkapkan bahwa dia sedang hamil. Tahun demi tahun berlalu, dan baik Tom maupun Ian memiliki putri. Rose dan Lil bergabung dengan anak-anak laki-laki mereka, cucu perempuan mereka, dan menantu perempuan di pantai, tampaknya bahagia meskipun ada ketegangan tersembunyi antara pasangan-pasangan itu. Sementara kelompok itu menikmati air, Ian menghabiskan waktu sendirian dengan Rose di tepi pantai. Dia mendesaknya untuk melepaskan kacamata hitamnya, ingin melihat matanya. Ketika Rose menuruti, kerutan-kerutan di wajahnya menjadi terlihat, membuatnya cepat-cepat mengenakan kembali kacamata hitamnya. Tiba-tiba, Hannah memarahi putri mereka karena berada sendirian di air, yang membuat Ian marah. Anak itu menjadi ketakutan karena marah-marah. Kemudian, Lil mengantar cucu perempuannya tidur dan pulang ke rumah. Sisanya dari kelompok terus minum dan mengobrol, dengan Tom menyebutkan bahwa dia akan pergi berjalan untuk meredakan mabuk. Tanpa diketahui semua orang, Lil menunggu Tom di rumahnya, dan mereka menghabiskan waktu bersama secara pribadi. Namun, momen intim mereka terganggu ketika mereka tertangkap oleh seseorang. Ian bergegas kembali ke rumah Rose, memintanya untuk bicara secara pribadi. Dalam percakapan mereka, dia melepaskan kemarahannya tentang menemukan Tom dan Lil bersama. Dia menuduh mereka melanjutkan hubungan mereka dan mencemooh keluarga mereka. Ian menyalahkan Rose atas berakhirnya hubungan mereka lebih awal dengan tidak menghiraukan keinginannya, menuduhnya sebagai hipokrit. Mary dan Hannah mendengar percakapan mereka, dan Ian mengakui kebenaran kepada mereka. Para wanita itu sangat terkejut, dan Mary memutuskan untuk pergi dengan putrinya, mendesak Hannah untuk ikut bersamanya. Ian tetap pasif dalam menghadapi kepergian Mary. Ketika para wanita pergi, Rose memarahi Ian atas pengungkapan rahasia itu, tetapi dia membela tindakannya, percaya bahwa itu perlu diungkapkan. Rose berpendapat bahwa paparan semacam itu tidak diperlukan dan bisa dihindari, terutama mengingat kerusakan yang disebabkan pada Hannah. Ian mengakui kepada Rose bahwa hubungannya dengan Hannah tidak berjalan dengan baik, mengusulkan akhir yang cepat dan penuh belas kasihan, tetapi Rose tidak setuju dengan gagasan belas kasihan itu. Sementara Mary meletakkan putrinya di mobil, dia mencegah Rose untuk menyentuh putrinya dan menyatakan bahwa dia tidak ingin melihat Tom lagi. Menyadari keberatannya atas tindakannya, Ian dibiarkan menangis sendirian di mobilnya. Sementara itu, Tom pulang ke rumah dan mendapati Mary dan putrinya hilang. Rose memberitahu dia bahwa mereka mungkin tidak akan kembali. Keesokan harinya, Lil mengakui kepada Rose bahwa meskipun mereka berhenti menjalin hubungan seperti yang disepakati, Tom dan dia melanjutkan hubungan setelah beberapa minggu pernikahan Tom. Ini terjadi ketika Mary sedang pergi audisi, dan mereka melanjutkannya karena kenyamanan interaksi mereka. Lil mengungkapkan bahwa Tom tidak memberitahu Rose karena itu bersifat santai, dan mereka menganggapnya tidak akan bertahan lama. Kesulitan dalam mengungkapkan kebenaran itu semakin berkembang saat mereka menyadari pengorbanan Rose untuk Ian. Kedua wanita itu menangis, memahami keberatan situasi mereka. Waktu berlalu, dan Ian pergi berenang. Dia mencapai dermaga apung dan menemukan yang lain berbaring di sana. Menyapa mereka, dia berbaring di samping Rose, seolah-olah mencoba kembali ke keadaan normal. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.